Masih di tutorial SolidWorks. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu simulasi weldment atau simulasi beam pada SolidWorks. Jadi kita akan menganalisa kekuatan dari benda ini, seberapa kuat dia, dan karena ini adalah beam, tentunya kita harus menggunakan dua cara, yaitu statik dan frekuensi ya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita pertama mulai dengan SolidWorks add-in. Kita nyalakan SolidWorks, kemudian kita masuk ke simulasi ya, langsung kita bikin new study ya. Kemudian kita harus membuat frekuensi dulu ya. Kemudian kita klik. Nah, jadi saya akan jelaskan. Jadi untuk frekuensi sendiri ini adalah untuk suatu pengecekan yang mana dia adalah pengikat semua part ini dengan join-join ini, yaitu yang disebut dengan bonded ya. Jadi yang disebut dengan bonded, yang mana dia adalah sebagai pembatas atau pengecekan dari join-join tersebut. Jadi kita lihat dari join ini, atau kita lihat dari connection. Kita cek dari kontak visualization plotnya dahulu ya, kemudian kita calculate ya di sini. Jadi di sini ada sebuah tanda merah, ini adalah bonded kontak yang harus kita buat ya. Jadi kita lihat, kita cek tanda berwarna merah ini adalah indikasi bahwa batasan itu ada di sini, yaitu kontak face bonded batasannya. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita akan lihat join group, kita edit, kita cek. Untuk pengecekan sambungan ini kita pilih dengan select, kita pilih less than ya. Jadi less than itu kurang di bawah ya, artinya. Jadi artinya range-nya itu di antara maksimal ini 1 meter ya. Jadi kita buat di sini, kemudian kita calculate ya di sini ya. Bisa kalian lihat di sini, ini join ya, ini join 1, ini join 2, ini join 3. Jadi saat kita klik, dia akan berubah warna ya, seperti ini, hijau, sangat hijau ya. Kalau untuk ungu ini dia menjadi merah, lihat seperti ini, dia akan berubah menjadi merah. Kemudian kalian bisa klik kanan di sini ya. Jadi lihat, jadi koneksi antara beam ini ya, hollow ini dengan ini, dia berarti ini connection. Jika kita seleksi salah satu seperti ini, dia artinya dia udah join di sini ya. Nah, kita kemudian kita klik OK atau kita close ya. Setelah itu kita langsung masukkan material. Di sini kita pilih edit dulu ya. Kita bisa edit di sini untuk material. Kita pilih alloy steel ya, apply, close. Kemudian kita berikan mesh di sini. Setelah itu saya akan menunjukkan fungsi dari frekuensi yang sebenarnya adalah, kita bisa cek di sini, kita run. Nah, kalian bisa lihat untuk part 1 bawah dan lengan ini dia sudah menyatu. Kita lihat animasinya. Nah, artinya dia belum menjadi kesatuan antara part
komponen yang bergerak ini dengan komponen yang tidak bergerak ini, atau cap ya, end cap ini ya, development ini adalah end cap. Oke, kita cek amplitude yang kedua seperti ini, sama ini seperti ini. Jadi artinya dia belum terikat sama sekali ya. Kemudian yang keempat, lihat tetap dia ada di sini masalahnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari solusinya untuk mengikat antara poin ini dengan capnya ya, part ini dengan cap. Kita hanya menggunakan kontak set. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih bonded ya di sini. Kemudian kita pilih beam. Oke, kemudian kita pilih beam yang ini. Setelah itu kita pilih face dari cap ini ya, karena tadi bonded itu menunjukkan yang warna merah tadi, dia adalah cap, adalah face nya seperti ini. Kemudian klik OK, bonding anyway, yes. Kemudian kita buat lagi kontak set lagi ya, kita pilih beam lagi, pilih atas, kemudian kita pilih face dari ini. Oke, select other, kita ulangi. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian kita jalankan lagi, run. Lihat ya, kita lihat animasinya. Nah, sekarang dia sudah menjadi satu kesatuan ya. Artinya antara join dari part-part tersebut sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kita sudah bisa melakukan simulation statik di sini ya. Kita akan mengaplikasikan force dan memberikan statik pada benda ini. Oke. Kita cek amplitude 2 ya, dan 3. Oke, seperti ini ya, nggak ada masalah. Kemudian kita masuk ke analisa yang simulation statik ya. Kita bikin new study lagi, kita pilih yang statik. Oke, kemudian kita klik OK ya, kita save. Kemudian kita masuk di frekuensi, kemudian kita pilih kontak set yang ini, kita drag ya, kita copy, kita masukkan di statik. Oke, seperti ini. Jadi yang bonded yang sudah kita buat tadi kita kopikan di statik 1 ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat kita aplikasikan material lagi. Kita pilih alloy steel sama close. Setelah itu kita akan memberikan fix geometri ya di sini. Kita berikan fix geometri. Oke, kita buat di sini ya. Setelah itu klik OK. Kemudian kita aplikasikan external load-nya. Kita berikan force dia pada join. Oke, kita berikan di join sini. Untuk plan direction kita berikan di right plan. Oke. Kemudian kita pilih normal tool di sini. Kita berikan 50 kilogram ya. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa cek arahkan ya, arahnya reverse atau ya, kalian bisa cek di sini ya. Ini panah ini menunjukkan. Oke, kemudian kita berikan lagi external load yang bagian atas. Kemudian kita pilih beam. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita pilih normal tool. Kita berikan 50 kilo. Kita pilih
select plan directionnya, kita pilih top plan ya. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Kemudian kalian reverse ke arah atau ke bawah ya, kita pilih normal tuh ke arah plan direction. Oke. Kemudian kita pilih oke. Setelah itu kita masukkan mesh, kita buat mesh, create mesh, kemudian klik oke. Oke, semua sudah teraplikasi. Sekarang kita hanya tinggal run dan jalankan. Oke, seperti ini font Mises, dan menunjukkan di sini yield strength-nya ya. Untuk yield strength dari material alloy steel, dia menunjukkan 6.204 pangkat 2, dan di sini menunjukkan maksimal stressnya dia di 1.7, tetapi dia masih di pangkat 01. Artinya dia masih sangat aman ya kita untuk memberikannya. Kemudian kita bisa edit definisi ya di sini untuk menunjukkan stressnya. Kemudian kita pilih beam di sini, render beam. Oke, kemudian kita pilih oke ya, seperti ini kalian bisa lihat. Kemudian kita edit lagi, kita edit lagi aksial dan bending. Oke, nah seperti ini. Kemudian kalian bisa animasikan seperti ini. Jadi sesuai dengan arah force yang kita buat ya. Di sini list force-nya kalian bisa lihat. Oke. Ya, kalian hanya bisa melihat, bisa menunjukkan so ekstrim, yang paling ekstrim saja di sini. Kalian bisa lihat di sini, kalian tinggal klik di sini, dia akan terlihat. Jadi stress yang paling ekstrim ada di posisi sini ya. Jadi sangat akurat kita untuk melihatnya. Kemudian kalian bisa save di sini. Kalian bisa save berupa Excel ya. Setelah itu kita close, dan seperti ini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa buat beam diagram share-nya di sini seperti ini. Jadi dia sangat akurat sekali ya. Dan kalian bisa lakukan ini, tetapi hati-hati untuk penyambungan antara connection ini ya. Tapi yang jelas kalian harus lebih teliti lagi pada list beam force ini ya. Kalian bisa cek stress pointnya di mana. Jadi di sini sangat detail, setiap sambungan ada. Jadi di aksial dia minus 106 Newton per meter untuk aksial Newtonnya, bending direction 1, bending direction 2, dan torsinya pun juga dia terlihat di sini. Oke. Dan terima kasih, mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sudah menyaksikan video ini, dan kalian juga bisa mengoptimalkan juga di sini ya. Kalian bisa create new design study ya. Kalian juga bisa buat di sini, tetapi nanti akan saya buatkan di tutorial yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.